Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. How are you today? I hope you guys always healthy and keep stay at home. Okay, today we're gonna continue our topics in topics number two about the cause, the concept and classifications. Okay, let's begin. Yeah. The first thing you must know about the cost is the manufacturing cost concept. Uh, our focus changed from financial statement cost to product cost. Yeah, if you know, if you have learned in the introduction of accounting, there is topics about the financial accounting, how the accountant make a financial statement from the transaction and then to balance sheet and then to the financial statement. So in here, we must change our focus from the how to make a financial statement to how to classification the product cost, because the management accounting matters about the product cost. As we know, financial accounting is cost is a measure. Yeah, the meaning of cost in financial accounting is a measure of resources used or given out to achieve a state purpose. That means the cost meaning in the financial accounting is to measure about the resources and the activities that need cost to achieve a state purpose. Jadi di financial accounting itu kita cost itu pengertiannya adalah bagaimana untuk mengukur ya, mengukur terkait dengan resources ya, terkait dengan sumber daya yang digunakan ataupun yang dikorbankan untuk mendapatkan suatu statement atau dalam hal ini tujuan tertentu ya, dan itu digambarkan dalam financial statement. So in managerial accounting or management accounting, the products costs are the costs a company assigned to units produced. Ya, jadi di sini intinya in managerial accounting, production cost atau biasa disebut dengan biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk uh, menciptakan atau memproduksi suatu produk ya dalam suatu proses produksi. Nah, itu yang harus kita pahami bagaimana cost konsepnya, how the cost concepts classifications. Jadi bagaimana konsepnya dan konsep biayanya dan klasifikasi biayanya dalam managerial accounting. Oke, lanjut. You must know about the manufacturing cost is refer to three costs. Yeah, three kind of costs. There is direct materials cost, direct labor cost, and manufacturing overhead cost. Ya, jadi ada tiga biaya produksi atau biaya pabrikasi dalam membuat suatu produk, yaitu adalah direct material atau biaya bahan baku langsung, and then direct labor biaya tenaga kerja langsung, and then manufacturing overhead cost atau biaya overhead pabrik. Nah, itu semua dikombinasikan untuk bisa menciptakan suatu produk.
The classification of costs. Manufacturing costs are often combined as follows. There is three kind of costs. Direct materials, as I said before, direct materials, direct labor, and manufacturing overhead costs. In here, the classification is two kind of costs. There is prime cost and conversion cost. The prime cost, the prime cost are direct materials and direct labor. Jadi untuk biaya utama, biaya utama itu terdiri dari direct material dan direct labor itu. Sementara untuk conversion cost are direct labor and manufacturing overhead. Nah, jadi untuk conversion cost sendiri itu yang disebut dengan conversion cost atau biaya pemrosesan adalah direct labor dan manufacturing overhead. Pengertiannya, prime cost is the cost that must incur when the company will carry out any productions. The operation managers need to calculate the prime cost of each product that manufactured to ensure they are generating a profit. Jadi intinya prime cost ini, biaya utama ini adalah biaya yang pasti akan muncul pada saat kita akan memproses atau memulai suatu produksi. Di mana manajer operasional atau manajer pabrik itu perlu mengkalkulasikan calculate the prime cost untuk apa? Untuk bisa menghitung berapa profit yang dihasilkan atau berapa profit yang diharapkan dari produk yang sudah selesai. Jadi dia biasanya akan menghitung dari prime cost ini. Why? Kenapa? Karena prime cost ini adalah biaya yang pasti terjadi dan itu pasti terjadi pada saat dilakukan proses produksi dan itu mudah easily to trace atau sangat mudah untuk ditelusuri, sehingga dengan menghitung direct materials dan direct labor yang digunakan atau dikeluarkan, manajer operasional itu bisa menghitung berapa kira-kira profit yang dapat dihasilkan atau berapa profit yang akan atau diharapkan. While the conversion cost meaning is the cost that incur due to the transformations of the raw materials into finished product. The operations manager also use conversion costs to determine where there may be waste within the manufacturing process. Jadi conversion cost itu adalah biaya yang timbul akibat adanya perubahan dari raw material atau bahan baku mentah bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, di mana itu kan untuk bisa mengolah dari bahan mentah menjadi barang jadi itu dia membutuhkan direct labor juga, yaitu biaya tenaga kerja, di mana itu adalah tenaga yang digunakan, biaya yang digunakan untuk membayar tenaga para pekerja yang memproses dari bahan mentah menjadi barang jadi. And then manufacturing overhead, yang di mana itu adalah biaya yang terjadi di pabrik. Contohnya apa? Contohnya misalnya biaya listrik, biaya air, and then biaya supervisor yang mengawasi tenaga kerja dan lain sebagainya. Nah, itu adalah manufacturing cost. Jadi operation manager itu menggunakan conversion cost itu untuk determine atau untuk bisa memperkirakan apakah ada biaya yang terbuang percuma pada saat manufacturing itu berlangsung atau production itu berlangsung. Jadi dengan menghitung conversion cost, dia bisa melihat apakah sudah terjadi efisiensi biaya yang sesuai dengan yang diharapkan, atau terjadi kebocoran biaya ataupun
pembuangan ya, pembuangan sumber daya yang percuma seperti itu. Oke, lanjut. There is non-manufacturing cost. Yeah, besides the manufacturing cost that can use to determine the product price. Ya. Jadi untuk bisa menghitung harga jual suatu produk itu selain manufacturing cost atau biaya produksi, ada juga biaya non produksi. Contohnya adalah marketing and selling cost. Jadi marketing and selling cost ini biasa terjadi di departemen marketing atau pemasaran dan departemen administrasi. Ya, marketing and selling cost. The meaning is cost necessary to get the order and deliver the product. Nah, jadi inilah biasanya biaya yang biasanya digunakan untuk bisa mendapatkan suatu permintaan barang ataupun mendeliver atau mengirimkan produk tersebut ke si pemesan. Nah, itu adalah biaya marketing. And then administrative costs. There is all executive, organizational, and clerical costs. Jadi segala biaya-biaya lain-lain, contohnya biaya gaji, ya kan, and then organizational, biaya izin dan biaya lain-lainnya yang timbul setiap bulannya atau setiap tahunnya, every period, ya. Atau clerical cost itulah biaya keagamaan, contohnya kayak zakat ataupun bantuan sumbangan dan sebagainya, itu disebut dengan administrative cost. These two kind of cost is non-manufacturing cost, but we must concern about the manufacturing cost. Ya, jadi intinya di managerial accounting kita lebih fokus ke manufacturing cost-nya ya. Tapi tidak melupakan juga don't forget the non-manufacturing cost too. Oke, lanjut. Product cost versus period cost. There is a different meaning about the product cost versus the period cost. The product costs include a direct material, direct labor, and manufacturing overhead. As we see in here in the balance sheet, to calculate the product cost, there is in balance sheet we need the inventory and cost of goods sold. Jadi berapa produk jadi di inventory ini, produk jadi yang dijual, ya, itu akan menjadi yang namanya harga pokok penjualan. Nah, jadi ini akunnya di dalam perusahaan manufaktur, in manufacturing company, there is two account to determine the product cost. There is inventory and cost of goods sold. Ya, jadi penjualan itu menjadi cost of goods sold. Di mana kalau inventory ini biasanya di balance sheet atau di neraca, and then cost of goods sold ini biasanya di income statement atau laporan laba rugi ya, laporan laba ruginya. And then the period cost ini biasanya kita pelajari kemarin di financial accounting atau kalau kalian mungkin di pengantar akuntansi ya, introduction of the accounting. Period costs are not included in product costs. They are expenses on the income statement. Expenses. Jadi period cost itu tidak termasuk dalam production cost. Nah, di mana period cost ini yang biasanya kita lihat di income statement di kolom biaya-biaya. Biasanya period cost ini adanya di income statement itu ya, atau di laporan laba rugi. Jadi biaya lain-lain, biaya selain biaya produksi itu adalah period cost. Kalau contohnya yang tadi adalah kayak contohnya manufacturing cost ini,
non manufacturing cost, yaitu biaya marketing dan biaya administratif ini ya. Nah, itu adalah period cost. Jadi adalah biaya bulanan atau biaya periode. Nah, itu perbedaannya. There is the difference of the product cost versus the period cost. Okay, next, the balance sheet. There is different about the format of the balance sheet or the account. Yeah, the account that applied in the balance sheet for the merchandiser company versus the manufacturer company. In merchandiser company atau perusahaan dagang, in account current assets account, there is cash, receivables, prepaid expenses, and then merchandise inventory, right? Jadi yang di perusahaan dagang seperti yang sudah kalian pelajari di pengantar akuntansi ya, itu kan akunnya ada cash ya kan di current asset ya, di bagian current asset itu akunnya terdiri dari cash ya kan, kemudian piutang, and then biaya lain-lain yang belum dibayarkan, biaya-biaya yang belum dibayarkan, and then ada merchandise inventory atau persediaan barang dagangan. But in manufacturer company, the current asset itu terdiri atas ya, follow as cash, receivables, prepaid expenses, and inventories. There is three kind of inventory account in manufacturer balance sheet. There is raw materials inventory, work in process inventory, and then finished good inventory. Nah, jadi ada tiga ya, tiga jenis inventory atau persediaan dalam perusahaan manufaktur, ya, yaitu persediaan bahan mentah, raw materials, persediaan barang dalam proses, work in process. Jadi work in processnya adalah barang yang setengah jadi. Jadi dia sudah melalui proses dari bahan mentah menjadi mau menjadi produk jadi, namun masih setengah jalan. Artinya dia belum finish good. Sementara yang ketiga adalah finish good inventory atau persediaan barang jadi. Ini yang sudah benar-benar menjadi suatu produk yang siap untuk dijual. Nah, jadi ada tiga ya, ada three. There is three inventories in manufacturer inventory that you must remain. Ya ini ya, this is the meaning of each inventories. Raw materials, the material waiting to be processed, work in process materials, work in process product is partially complete products. There is some material, labor, or overhead has been added. Nah, jadi dia masih setengah jadi ya, yang masih harus diproses kembali untuk menjadi barang jadi. And then the finished good is completed products awaiting for sale. Nah, gimana adalah produk yang sudah selesai dan siap untuk dijual. Okay, next. This is the income statement both for merchandising company and manufacturing company. The cost of goods sold for manufacturers differs only slightly from the cost of goods sold for merchandisers. Jadi perbedaan sedikit berbeda aja antara manufacturing dengan antara cost of goods sold, harga pokok penjualan merchandise company dengan manufacturing company dalam income statement ya. Jadi dalam laporan rugi itu sedikit perbedaannya. Kalau merchandising company, this is the format ya, the format or the account for the income statement at merchandising company. To calculate the cost of goods sold, we must know about the beginning of merchandise inventory, persediaan awal.
Ya, persediaan awalnya berapa kita harus tahu dulu. And then plus purchases. Ya, purchases in one period. One period. Nah, berapa misalnya bulanan nih, periodenya bulanan. Jadi purchases per bulan berapa? Atau di sini biasanya purchases per tahun karena kan income statement dibuat per setiap tahun ya kan. Nah, jadi ini per tahun berapa yang dibeli setahun. And then the beginning merchandise plus purchases equal to good available for sale. Nah, barang yang siap untuk dijual ini tambah ini, ya ini tambah ini di sini. Saya hapus sebentar. Okay. And then we must know about the ending merchandise inventory, berapa persediaan barang dagang akhir yang kita inginkan. Misal kita inginkan harus tersisa di akhir periode itu $12.100 nominalnya, totalnya. Sehingga itu harus kita kurangkan. And then goods available for sales minus the ending merchandise inventory equal to cost of goods sold. This is the cost of goods sold for the merchandising company. Nah, ini bagaimana cara untuk calculate ya cost of goods sold di merchandise company. Sementara untuk manufacturing company, to calculate the cost of goods sold, first we must know about the beginning of finished good inventory. Nah, jadi kita harus tahu dulu berapa persediaan produk jadi awal. Nah, jadi perlu lihat ya, di sini adalah finished good-nya, bukan material ataupun bukan work in process inventory, tapi adalah finished good inventory, berapa persediaan barang jadi awal. Misalnya sama nih, 14.200. And then we must know about the cost of good manufacture. Nah, cost of good manufacture ini kita harus hitung dulu. Ini ada perhitungan lagi nanti. Ya, nanti akan dijelaskan setelahnya. Jadi setelah tahu ini, and then beginning finished good inventory plus cost of good manufacture equal to goods available for sale. Ya, ini produk yang siap untuk dijual. Ya, produk yang siap untuk dijual. And then minus the ending finished good inventory equal to a cost of goods sold. Nah, ini adalah cost of goods sold ya. Jadi perbedaannya sedikit aja, cuman dari bahasanya ya. Ini ya di sini, kalau di sini kan tambahkan langsung purchasesnya aja karena dia pembeliannya adalah pembelian barang jadi. Nah, jadi dia memberi barang dagangan yang dimana itu sudah jadi. Sementara di sini di manufacturing cost kita harus menghitung lagi cost of good manufacture, harga pokok produksi. Karena apa? Karena yang dibeli itu adalah bahan mentah, sementara bahan mentah harus diproses dulu. Nah, proses itu biaya yang keluar pada saat proses produksi dari bahan mentah menjadi barang jadi itu yang disebut dengan cost of good manufacture atau harga pokok produksi. Nah, ini kita harus hitung dulu, baru bisa menjadi goods available for sales and then cost of goods sold. Nah, itu aja perbedaannya. Ya, sedikit lebih ribet memang di manufacturing company. Okay, next. This is the manufacturing cost flows. Nah, di sini akan dijelaskan bagaimana flows-nya untuk menghitung manufacturing cost. First, there is material purchases. Jadi ada pembelian material atau raw material, bahan mentah. And then we must note or what do you say? Mencatatnya ya, mencatat notes in the balance sheet inventory. Nah, di sini ada akunnya, akun raw materials inventory di balance sheet ya. Kita harus catat berapa pembeliannya, and then setelah kita catat raw material ini kita proseskan menjadi barang jadi. Nah, sebelum menjadi barang jadi dia akan masuk ke work in process dulu. Jadi pada saat proses produksi itu tidak semua bahan baku akan menjadi produk jadi. Ya, pasti dia ada yang masih setengah jadi. Nah, itu yang kita catat di sini, work in process.
Work in process dia sudah kita ada sudah mengandung direct labor and manufacturing overhead di dalamnya, sehingga kita harus pisahkan antara raw material dengan work in process inventory karena dia berbeda, karena raw materialnya belum diapa-apain bahan bakunya. Kalau work in process dia sudah diproses produksi namun masih belum jadi sepenuhnya. And then finished good. Yeah, after work in process, process again, continue the process, it become the finished good. Jadi finished good ini baru kita catat di finished good inventory ya kan, and then berapa besaran saldo akhir dari finished good ini yang menjadi cost of goods sold, dimana itu kita catat di income statement di bagian expenses. Cost of goods sold. Nah, itu adalah proses atau alur untuk menghitung manufacturing cost, biaya pokok harga produksi ya, biaya produksi. And then for the selling at an administrative thing or cost, it called period cost. There is we not add in the balance sheet inventory, it directly added in income statement expenses. Jadi untuk yang period cost kita nggak usah catat di balance sheet di dalam manufacturing, dia langsung dicatat di income statement expenses sebagai selling and administrative cost. Ya, biaya pemasaran dan biaya administratif lain-lain. Ya. Okay, if you guys want to ask any question, please comment in below. Okay, next, this is the inventory flows. Untuk memudahkan kalian ya, ini lebih simpelnya lagi. The beginning balance, berapa beginning balance-nya, plus additions. Addition is such as purchases from supplier, misalnya addition ini biaya pembelian, misalnya kita pembelian barang ya kan, dan misalnya ada biaya angkutnya dan lain sebagaimananya untuk memperoleh bahan baku tadi, itu disebut dengan addition. Ya, jadi beginning balance plus addition equal to available for sale. Available for sale goods, jadi barang yang siap untuk dijual, minus withdrawals equal to ending balance. There is inventory flows. Okay, next, this is the production cost, a closer look. Jadi from the beginning raw materials inventory plus raw material purchase equal to raw material available for use in production. Nah, jadi di bagian there is 3 section in here: raw materials, manufacturing cost, and work in process. So in raw materials, untuk bisa to know how much the raw material used in a production, we must know about beginning raw materials inventory. Jadi untuk bisa tahu berapa material bahan mentah yang kita gunakan untuk proses produksi, sekali proses produksi, kita harus tahu pertama adalah persediaan awal bahan mentah, ya, bahan baku atau bahan mentah ya, plus raw materials purchase atau raw material yang dibeli selama satu periode, and then itu menjadi raw materials available for use in production atau bahan baku yang siap digunakan untuk produksi, minus ending raw materials, jadi persediaan akhir yang diinginkan dari raw materials, equals to raw materials used in production. And then we move to direct materials as the direct materials in manufacturing cost. Jadi di biaya produksi itu menjadi biaya bahan yang digunakan,
ya biaya bahan yang digunakan untuk menjadi direct materials cost atau biaya bahan baku langsung. Yang tadi as I said before, there is direct and indirect materials. The direct materials uh, such as termasuk ya include the raw materials used in a production. So as items are removed from the raw materials inventory and placed into the production process, they are called direct materials. And then, sorry, okay, next. In manufacturing cost atau biaya produksi, there is three kind of manufacturing costs. Uh, we already know about the direct materials, and then we must know about the direct labor, berapa biaya gaji pegawai. Direct labor biaya tenaga kerja langsung ya. Contohnya gaji, biasanya gaji ya, gaji, bonus dan sebagainya. And then we must know about the manufacturing overhead, berapa biaya overhead pabriknya. Setelah total itu equals to total manufacturing cost. This is the conversion cost. The conversion costs are costs incurred to convert the direct material into a finished product. As I said before, there is conversion cost. Conversion cost is manufacturing overhead and indirect labor cost. There is conversion cost, di mana conversion cost ini adalah biaya yang digunakan untuk memproses ya kan tadi memproses bahan mentah menjadi barang jadi, di mana proses tersebut membutuhkan direct labor yang membutuhkan tenaga kerja dan biaya lain-lain nih ya, biaya pembantu contohnya biaya listrik, air dan lain sebagainya tadi ya. Setelah itu ditotalin menjadi total manufacturing cost. Okay, next. And then the next step is we must move the total manufacturing cost into the work in process account. So all manufacturing costs incurred during the period are added to the beginning balance of work in process. Jadi semua total manufacturing cost itu dipindahkan atau menambah beginning work in process inventory, menambah persediaan awal barang setengah jadi atau barang yang dalam proses barang dalam proses beginning work in process inventory, persediaan barang dalam proses, menambah persediaan barang dalam proses. And then itu menjadi total work in process for period dikurangi dengan ending work in process minus equal to cost of good manufacture. So cost all costs associated with the goods that are completed during the period are transferred to finished good inventory. Nah, jadi ini cost of good manufacture ini adalah harga pokok produksi harga pokok produksi dari barang yang jadi. Nah, itu akan kita pindahkan ke finished good inventory. Next step is finished good inventory. We must move it. Nah, ini ya. Nah, ini perpindahannya. Kita pindahkan itu akan menambah the beginning of finished good inventory. Nah, jadi di sini ada di akun finished good ada beginning dulu, selalu awal, ditambah dengan cost of good manufacture, harga pokok produksi, menjadi cost of good available for sale, harga pokok barang yang siap untuk dijual, dikurangi dengan persediaan akhir barang jadi, bukan bahan barang jadi, finished good. And then itu menjadi cost of goods sold, harga pokok penjualan. Nah, it's step by step about the product cost from the beginning, the raw materials into the finished good. To determine or to calculate the cost of goods sold.
Ya, jadi agak ribet ya. There is such complicated, but if you guys follows the step by step, it must be easy to calculate the cost of goods sold on the manufacturing factory. Okay, if you guys had any question, please comment below. Please don't hesitate to ask anything, any question about the topic. Okay, let's continue. This is the cost classifications for predicting cost behavior. Yeah. How a cost will react to change in the level of business activity. There is two kind of uh, cost classifications. It's variable cost and fixed cost. So uh, the the cost classification had each behavior. Ya, jadi setiap klasifikasi biaya dia memiliki perilakunya masing-masing. Nah, di mana itu bisa mengubah bisnis activity atau aktivitas bisnis. Bagaimana manajer memanagenya. Total variable cost change when activity change, while the total fixed cost remain unchanged when activity change. Nah, jadi untuk total variable cost itu akan berubah sejalan dengan perubahan aktivitasnya. Jadi semakin tinggi aktivitasnya atau semakin tinggi barang yang diproduksi, maka semakin tinggi pula variable cost-nya. Jadi dia mengikuti. Sementara fixed cost atau biaya tetap itu tidak akan berubah walaupun aktivitasnya berubah-ubah. Tapi di sini perlu dicatat adalah ini sampai dengan batas tertentu. Oke, kita akan coba we will learn more detail about this. Okay, this is the total variable cost. Total variable cost is your total long distance. The example for total variable cost is contohnya misalnya biaya telepon ya, biaya telepon. Nah, total variable cost dalam biaya telepon ini is your total long distance telephone bill is based on how many minutes you talk. Nah, jadi kalau di biaya telepon itu kan biasa ini telepon biasa ya, bukan handphone. Nah, handphone pun juga gitu ya. Handphone misalnya kita panggilan lokal Indonesia aja dengan sesama pengguna Telkomsel misalnya akan lebih murah daripada kita menggunakan untuk telepon internasional. Nah, jadi di sini dalam telepon juga gitu. Telepon biasa itu ada local call and long distance call. Nah, jadi long distance itu di luar kota, panggilan luar kota, dan local call itu adalah panggilan dalam kota. Jadi total variable cost ini contohnya adalah panggilan luar kota yang kita lakukan, di mana semakin banyak kita menggunakannya, di mana itu satuannya itu adalah minutes ya, seberapa banyak atau seberapa lama kalian menggunakannya untuk long distance call itu akan semakin menambah total dari variable cost. Nah, that's why the total variable cost in this case is total long distance telephone bill based how many minutes you talk. Ya, jadi itu akan the total long distance bill follows the minute talk. Jadi semakin tinggi ini kan ya di grafiknya, semakin tinggi semakin lama kita telepon ya, terus semakin tinggi juga billnya atau biayanya, tagihannya. Nah, itu dia mengikuti ya kan di sini, ikutin terus dia titiknya ini. Nah, itu adalah total variable cost. Oke, next. Variable cost per unit. Ya, jadi berbeda antara total variable cost dengan variable cost per unit. Ini adalah variable cost per unit is the cost per long distance minute talk in constant.
For example, 10 cent per minute. Contohnya gini deh, contohnya gini. For example, the charge for long distance call is $1 per minute. Nah, jadi $1 per menit misalnya untuk long distance call itu $1 per minute. If we use long distance call for 100 minutes a month, then the charge is 100,000, right? Nah, jadi kalau kita menggunakan long distance call 1 bulan itu 100 menit misalnya 100 menit, maka tagihannya the charge is $100. Jadi $1 dikalikan 100 menit. So it means the variable cost per unit is $100 dibagi 100 minutes equals to $1. That means variable cost per unit is remain constant. Nah, jadi berapa lama pun kita ngomong itu akan mengikuti ya kan, karena kan 1 menit $1. Nah, jadi kalau kita ngomong 100 menit berarti $100, artinya per unitnya berapa? Per unitnya berarti $100 dibagi dengan 100 menit sama dengan $1 per unitnya apa? Unitnya adalah menit. Nah, jadi $1 per menit. Jadi kalau kita bicara 200 menit berarti $200. Per unitnya berapa? Per unitnya tetap $1 ya kan? Nah, kita bicara 300 menit, cost-nya berapa? Cost-nya $300. Per unitnya berapa? $300 dibagi 300 menit, $1. Tetap sama $1 per menit. Nah, itu intinya. Variable cost-nya tetap. Tapi kalau untuk totalnya dia akan follows, bertambah terus. Seberapa banyak kalian ngomongnya. Ya, artinya kan kalau misalnya 100 menit berarti $100. Ya, misalnya di sini ya, kita ini titik pertemuan ini misalnya 100 menit. 100 menit ya. Nah, 100 menit. Dan di sini misalnya 200 menit. Di sini 300 menit. Nah, itu kan semakin bertambah seperti itu secara totally. But for the cost per unit, variable cost per unit is remain constant. Jadi kalau dia 10 menit per 10 sen per menit ya 10 sen setiap menitnya variable cost per unit. Ya. Yeah. Okay. Understood. Okay, next. Is different about the total fixed cost. Perbedaannya itu berbeda dengan total fixed cost. Total fixed cost is your monthly basic telephone bill probably doesn't change when you make more local calls. Ya, jadi ini case-nya masih telepon ya. Telepon itu kalau misalnya lokal pun biasanya dia tidak akan dikenakan charge tambahan. Ya, kenapa? Karena biasa kalau untuk lokal pun dia pembayarannya setiap bulan. Jadi dipakai atau nggak dipakai, dia pembayarannya tetap sama. Yeah. So it means if the company only make a local call or telepon to telepon, ya, jadi telepon biasa dengan telepon biasa, jadi dia nggak telepon ke lewat HP atau HP ke telepon, maka the total phone calls may not change. Ya akan tetap sama, tagihannya tetap sama ya setiap bulan berapa. Sementara fixed cost per unit, itu mengalami perbedaan ya dari total. Kalau total cost per unit dia akan tetap sama seberapa banyak pun kita menggunakan panggilan lokal ya, panggilan lokal. Jadi misalnya panggilan lokalnya 100, setiap bulan dia tagihannya adalah $100, maka berapapun local call yang dia gunakan atau lakukan itu tetap tagihannya $100 per bulan. Nah, sementara fixed cost per unit is the average cost per local call decrease as more local calls are made. Nah, it means the local calls monthly bill must be remain same even we make a local call 100 or 1,000 times.
Jadi total biaya tagihan per bulannya itu kan pasti akan sama, misal $100 per bulan tuh. Itu akan tetap sama walaupun kita pakai untuk local phone ya, untuk local calls 100 kali ataupun 1000 kali atau misalnya 100 menit, 1000 menit per bulan gitu tetap akan sama tagihannya $100. So, if we make more local call, but bukan so, but jadi tetapi kalau kita menggunakan more local phone maka fixed cost per unitnya akan decrease atau akan menurun. Oke, gini cara mudahnya. For example, misalnya the bill is $100 per month, and then from the data we know that in January we use 100 minutes, and in February we use uh, 50 minutes. So if we want to know the fixed cost per unit in January is $100 divide 100 minutes equals to $1 per minute. And then for the February, $100 divide 50 minutes equals to $2 per minute. Nah, jadi dia semakin banyak yang kita gunakan semakin rendah. Ini kan kalau kita pakai 100 menit dia cuma $1 per menit biaya tetap per unitnya. Sementara kalau kita pakai cuma 50 menit dia akan menjadi $2 per menit. Jadi total fixed cost will decrease as more as the local calls are made. Ini ya, ini. Nah, jadi dia semakin rendah, semakin banyak yang kita gunakan local calls. Nah, there is a different there is the behavior about each classification of the calls. Okay, if you guys still confused, please don't hesitate to ask the question in comment below. Okay, next. Cost classification for predicting cost behavior. This is the behavior of cost within the relevant range. For the behavior, there is two kind of cost, variable and fixed. Nah, ini kesimpulannya ya, maksudnya. Kesimpulannya, so the variable cost in total means total variable cost change as activity level change, but variable cost per unit remains the same over what range of activity. Jadi seberapa banyak pun aktivitas yang dilakukan dia tidak akan berubah untuk variable per unitnya. And then fixed cost in total fixed cost still remaining the same even when the activity level change. Jadi kalau untuk total fixed cost itu tidak akan berubah walaupun aktivitasnya bertambah terus atau aktivitasnya berubah-ubah terus. Nah, berbeda dengan total variable tadi ya. Kebalikannya untuk fixed cost per unit goes down as activity level goes up. Jadi kebalikan dari variable cost per unit, yaitu kalau fixed cost per unit itu akan semakin rendah mengikuti dari semakin banyaknya aktivitas yang dilakukan. Seperti itu. Okay, next, this is the direct cost and indirect cost. So the second classification is direct and indirect cost. Direct cost is cost that can be easily and conveniently traced
to a unit or product or other cost objectives. For example, direct materials and direct labor. And then indirect costs is costs cannot be easily and confidently traced to unit of product or other cost object. For example, the manufacturing overhead. So why manufacturing costs uh, can be, cannot be easily traced because the manufacturing cost occurs when production's process and it happens only at the factory department. While we know that in the factory not only produce just one kind of product. Nah, jadi kenapa tidak mudah ditelusuri untuk manufacturing overhead ini? Ya, manufacturing overhead ini karena itu kan terjadi pada saat proses produksi berlangsung dan terjadinya di pabrik. Nah, di mana di dalam satu pabrik biasanya kita tahu itu tidak akan memproduksi cuma untuk satu jenis produk aja misalnya gitu. Nah, jadi kita bakal kesulitan tuh menentukan berapa biaya listrik, misalnya biaya listrik untuk produk ini, berapa produk ini. Sementara mesin yang digunakan misalnya macam-macam juga dan masing-masing mesin itu daya listriknya juga macam-macam seperti itu. Yeah. So for the electricity cost, the machine needs electricity to operating or to process the raw material to finished good into the finished good. Then if there is many machines in one factory that process more than one kind of products, it must be not easy to trace how many electricity costs need for each machine to be added onto the finished good cost. Nah, jadi itu akan susah menelusurnya jikalau ada banyak mesin yang memproduksi banyak produk dalam satu pabrik yang sama. Maka dari itu manufacturing overhead itu disebut indirect cost atau biaya tak langsung, di mana itu akan ada kesulitan untuk memprediksinya atau menghitungnya. Namun kita ada punya metode untuk menghitungnya nanti kita akan pelajari. Oke, next. Differential costs and revenues. Costs and revenues that differ among alternatives. There is differential costs and revenues. For example, you have a job paying $1,500 per month in your hometown. You have a job offer, ya ada tawaran in a neighboring city that pays you $2,000 per month. But there is a commuting cost to the city for $300 per month. Jadi ada biaya transportnya kalau misalnya kamu nerima job di kota sebelah nih, neighboring city, yang dimana gajinya lebih besar, $2,000 per month. So the differential revenue is 2,000 minus $1,500. The differential is $500. Nah, itu disebut dengan pendapatan diferensial. Jadi perbedaannya berapa antara pendapatan alternatif satu dengan alternatif yang lain. There is differential meaning. Jadi itu pengertian dari differential. Entah itu differential cost ataupun differential revenue. So, and then for the cost, karena di sini costnya cuma satu, karena dia untuk biaya transport adalah 300. There is the differential cost, $300. Okay, next. Opportunity cost. Yeah, opportunity cost is the potential benefit that is given up when one alternative is selected over another. For example, if you were not attending college, you could be earning $15,000 per year. So, your opportunity cost of attending college for 1 year is $15,000. Nah, itu adalah disebut dengan opportunity cost. Biaya peluang atau biaya kesempatan. Jadi kalau kalian itu kuliah,
maka kalian bisa paling tidak mendapatkan $15.000 pendapatan earning ya per year. Jadi itu disebut dengan opportunity cost. Ya, biar kesempatan. Itu kalau kalian kebalik ya. Kalau kalian tidak kuliah. Kalau kalian tidak kuliah, maka kalian bisa mendapatkan $15.000 per year. Jadi untuk opportunity cost untuk bisa mengikuti attending the college in 1 year is $15.000. Nah, jadi biaya untuk college-nya itu 15.000. Nah, itu disebut opportunity cost. And then sunk cost. Nah, sunk cost is cannot be changed by any decision. They are not differential costs and should be ignored when making decisions. For example, ya jadi sunk cost ini pengertiannya adalah biaya yang tidak akan mengubah apapun dalam suatu decisions. Ya, jadi itu juga tidak termasuk dalam differential cost, di mana kita bisa ignore, kita bisa hiraukan itu. Karena sunk cost ini adalah biaya tenggelam, itu biaya yang tidak akan mempengaruhi apapun. Karena itu pasti akan terjadi dan artinya itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya. For example, you bought an automobile that cost $10,000 2 years ago. The $10,000 cost is sunk because whether you drive it, park it, trade it, or sell it, you cannot change the 10,000 cost. Nah, jadi misalnya kita beli mobil ya, beli mobil lah ya, beli mobil 2 tahun lalu itu $10.000 harganya. Nah, $10.000 itu adalah harga historis ya, atau harga kita yang biaya yang kita keluarkan 2 tahun lalu kan. Jadi itu tidak akan mengubah apapun $10.000 tadi. Karena apa? Karena walaupun kalian cuma parkir itu mobil tidak dipakai atau pakai terus, ataupun nanti akan dijual ataupun ditukar, maka itu tidak akan mengubah biaya yang sudah dikeluarkan yang lalu, yaitu $10.000. Nah, itu sebenarnya sunk cost. Jadi opportunity cost sama sunk cost ini sekedar pengertian dari macam-macam classification of cost you must know. Okay. Yeah, there is the end of chapter 2. Well done, you already finished the chapter 2. I have text for you guys. It's only 5 multiple choice questions. I will send the capture of the questions onto our WhatsApp group. Yeah. Please write again the questions and your answers along with the reasons or the calculation on the paper. Jadi ditulis ulang ya, nanti ditulis ulang soalnya, jawabannya, dan harus ada alasan ataupun perhitungannya. Ditulis di folio bergaris. And then when you finish it, take a photo, convert the photos to PDF file, then send it to WhatsApp group before next meeting. Jadi setelah kalian selesai, kalian foto, di-convert ke PDF file, ya ada aplikasinya itu, nanti di-download aja, and then send to the WhatsApp group ya. Saya tunggu sebelum pertemuan minggu depan, jadi paling lambat Senin ya. Paling lambat Senin sudah harus dikumpul semua, sertakan nama, NIM, nama dan NIM. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. Have a good day, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.